Halo Fitness Mania, kembali lagi ke konten Binaraga Talk. Kali ini kita bersama dengan Mas Akbar. Mas Akbar, apa kabar? Sehat. Sehat dong, kalau Binaraga mah stay sehat, ya kan? Mas Akbar hari ini ngapain aja nih di Palembang nih? Hari ini lebih ke banyak istirahat karena kemarin kecapean, Mas. Kalau pas tanding ya pasti capek ya. Iya. Nah tadi itu sebelum konten ini dibikin, makan siangnya kita bareng ya? Iya. Kita bareng Mas Adirai dan Mas teman-teman yang lain. Nah kita mau memperdalam bagaimana Mas Akbar pada akhirnya memilih Binaraga ya. Karena ceritanya ini Mas Akbar ini ternyata sudah menggeluti banyak bidang olahraga. Apa aja itu Mas? Tenis meja. Oke. Atletik, lari 100 meter lompat jauh. Oke, atletik. Pencak silat. Pencak silat. Dan yang terakhir Binaraga. Yang terakhir Binaraga. Yang sebelumnya ini berprestasi juga? Alhamdulillah berprestasi, tapi cuma tingkat-tingkat kabupaten. Oke. Kalau zaman SMP, SMA mungkin Popda. Popda. O2SN kayak gitu. Oke. Artinya memang udah sangat mencintai olahraga sejak kecil. SMP ya. SMP ya. Nah, pada akhirnya memilih Binaraga kenapa? Karena lebih menantang kalau menurut saya. Menantang ya? Beda sama olahraga yang lain. Kalau olahraga yang saya geluti yang lain itu lebih ke skill. Skill, ya, oke. Jadi kalau nggak dilatih ya tetap bisa. Bisa ya? Beda sama kayak Binaraga, butuh kedisiplinan, komitmen. Jadi kalau misal hari ini latihan, besok nggak latihan, lusa nggak latihan, ya ototnya kendor semua. Benar. Beda sama kayak olahraga yang sifatnya skill. Benar. Artinya perlu konsistensi dan endurance ya, tahan ya. Betul. Bertahan ya. Nah, umur berapa itu mulai fitness lah gitu? Mulai fitness saat itu SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu sekitar usia 16. Oke, kan kita laki-laki ini biasanya kan suka bola lah, suka mungkin kan pada saat itu mungkin olahraga yang lain. Apa yang membuat Mas Akbar ini akhirnya suka fitness? Suka fitness karena saat itu mau diajak lomba, Porprov saat itu. Kebetulan kalau Jawa Timur kan dibatasi usia 21 tahun. Oke. Jadi tidak boleh lomba di atas 21 tahun. Oke, berarti kan gua startnya di SMA kelas 1 gitu ya. Jadi ada komitmen, wah aku mau turun lomba, jadi lebih mau semangat lagi untuk berlatih. Oke, itu kan mulai fitness lalu pada akhirnya ikut kejuaraan pertama kali kapan? Tahun berapa itu ya? Di Malang. Di Malang. Kuliah semester 1 kalau nggak salah. Berarti 2011. 2011 ya. Itu kejuaraan apa tuh? Body contest saat body itu. Contest, Ultimate. OBC. Gitu ya. Jadi memulainya dari body contest terlebih dahulu. Body contest. Nah kan waktu itu mungkin 2011, 2012 itu lagi hot-hotnya body contest ya. Iya, betul. Ada acara hampir tiap minggu mungkin ya. Iya. Nah, pada akhirnya dari body contest naik ke Binaraga itu memang didorong oleh teman-teman atau memang udah target tuh? Tidak, kebetulan kalau Porprov kan adanya Binaraga. Iya, benar. Jadi ya dari awal udah mulai seneng latihan paha. Kalau body contest kan cuma gimana ya? Upper body. Seneng sih. Seneng ya. Cuma jadi dulu nggak ada target gimana sih sebenarnya Mas. Ada event pengen turun. Tapi target sebenarnya saat itu Porprov saat itu. Porprov ya. Nah, dari 2011 sampai sekarang 2021, 10 tahun tuh, 1 dekade. Iya. Ya, itu ada up and down kan pastinya. Pasti. Downnya itu mungkin pernah kalahnya di mana? Kalau kalah sering Mas. Sering. Jadi kalau kalah memang udah hal yang biasa bagi saya. Jadi kalau Binaraga kan olahraga tidak terukur. Namanya perlombaan pasti ada menang dan kalah. Jadi buat enjoy Mas. Kadang down itu kalau kalah down itu hal yang biasa. Tapi gimana agar kita mau bangkit lagi itu yang membuat seninya itu di situ. Mas. Ketika kalah, apa yang terlintas pertama di dalam pikiran Mas Akbar? Kalau awal-awal dulu kalau kalah ya pengennya off lomba Mas. Kok gini ya? Gitu ya? Iya, karena kan olahraga tidak terukur Mas. Tapi karena sering kalah, jadi mentalnya jadi semakin kuat Mas. Artinya kekalahan malah membuat kita tak buktikan ke event kedepannya, saya harus juara gitu Mas. Kalau dulu ya kalau kalah ya kok kalah terus gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, dengan sering kalah, kan jadi mentalnya terpupuk. Iya benar.
Ini buat teman-teman yang lainnya juga yang mungkin baru mulai ikutan kompetisi ya. Kalau kalah itu malah kita dapat banyak belajarnya gitu ya. Betul. Kita tahu kekurangan kita. Iya, kita tahu kompetitor kita, mungkin dari daerah kita sendiri dulu gitu. Betul. Nah, Mas ini kan di Blitar ya waktu itu di Jawa Blitar. Timur. Yang kami tahu kan di Jawa Timur cukup banyak kompetitor ya. Iya, atlet banyak sekali. Atlet banyak sekali sama kayak Jawa Barat nih, misalnya betul. Jawa Barat, Jawa Timur ini kan. Nah, bagaimana Mas Akbar melihat kompetitor-kompetitor Mas Akbar waktu itulah, katakanlah di usia baru mau masuk binaraga? Dari dulu, jadi gini Mas, kalau dari dulu itu saya punya mindset, saya nggak pernah mandang lawan. Karena yang kita lawan itu kalau di dunia fitness, binaraga atau body contest itu kan kita lawan diri sendiri. Iya. Saya yakin karena proses itu tidak akan menipu hasil. Gimana saya setiap hari harus konsisten, gimana diet saya tidak bocor, gimana saya latihannya lebih keras dari hari ke hari. Cuma gitu aja. Kalau melihat kita memandang musuh, mental kita pasti down Mas. Wah itu musuhnya bagus, wah sana juga musuhnya bagus. Malah kita kepikiran ke hal itu. Jadi gimana kita membangun pikiran kita lebih, saya harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan gimana persiapan saya tidak bocor, tidak rusak dan lebih maksimal dari hari ke hari. Nah, ngomong-ngomong soal persiapan bocor, biasanya itu apa? Nah, pasti teman-teman pengen tahu nih. Kalau persiapan katakanlah mungkin menjadi tidak disiplin, apa yang kadang-kadang menjadi alasan ataupun hal apa yang bisa? Sebenarnya kalau itu lebih ke mental sih Mas. Mental. Semuanya kan pasti mengalami namanya, wah kok enak makanan itu, wah kok enak. Jadi gini Mas, kalau sepengalaman saya itu mental, dan saya pernah saat itu diwelingi bahasa Jawanya, dan saran itu sangat berharga bagi saya saat itu sama Akang Komara. Selama kamu jadi atlet, makanlah makanan atlet. Kalau masih pengen jadi atlet, lomba nggak lomba ya makannya kayak gitu-gitu aja Mas saya. Jadi ya sekali waktu bolehlah makan bebas, tapi di menu harian saya tetap makan makanan diet selama saya masih jadi atlet. Kalau mungkin suatu saat pensiun ya nggak tahu lagi. Ya, artinya tetap disiplin dengan disiplin atlet ya. Tidak gaya hidupnya juga gaya hidup atlet ya. Iya, karena posisi kita jadi atlet. Kalau kita makan yang tidak atlet, yang makan makanan biasa ya jadi orang biasa saja. Itu yang terpupuk di mental saya Mas. Artinya menjaga mental dan menjaga katakanlah komitmen sebagai atlet itu ternyata penting ya. Betul. Jadi memang untuk menjadi atlet itu perlu komitmen dan ya 100% di atlet gitu totalitas. Ya. Totalitas di atlet. Nah, ngomongin soal keatletan di binaraga ini, di daerah Masnya sendiri kan Mas ini dari Blitar, lalu saat ini ada di Solo gitu kan. Di dua kota ini Mas lihat perkembangannya, katakanlah adik-adik Mas yang baru mulai itu cukup banyak nggak? Alhamdulillah banyak. Di Solo pun juga gitu. Cuman kalau di Solo lebih ke orangnya nggak seusia kayak di Blitar Mas. Usianya di Blitar itu masih banyak yang muda, tapi dia punya potensi. Kebetulan saya dulu kan kenalnya fitness dan dikenal teman-teman itu dari muda, jadi mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lebih usianya lebih di bawah saya. Kalau di Solo kebanyakan usianya udah lebih lah, udah dewasa. Nah, ngomongin soal usia Mas. Nah, Mas. Kan Mas Akbar ini dapat dikatakan lebih muda dibandingkan kompetitor Mas gitu ya. Nah itu gimana tuh untuk menanggapi hal seperti itu? Jadi kembali ke mental kalau saya Mas. Kalau kita memandang usia, memang kalau di binaraga itu semakin usianya semakin tua, semakin bertambah, kualitas ototnya semakin bagus. Apalagi konsisten. Iya, konsisten, terus kualitas ototnya semakin bagus. Tapi kita kembali lagi, binaraga atau body contest itu kan yang kita lawan bukan orang lain. Yang kita lawan diri sendiri. Kita lomba itu hanya mempresentasikan lomba yang sebenarnya itu di apa? Waktu kita persiapan. Kita bisa mengalahkan diri kita sendiri atau tidak. Kalau lomba itu cuma ya ini hasil lomba saya dengan diri saya sendiri, jadi cuma mempresentasikan gitu. Artinya mostly kejuaraan itu persiapannya yang ini ya. Lomba itu waktu persiapan sebenarnya. Benar-benar. Ya jadi
bukan 100% ada di panggung ya, meskipun menentukan juga. Iya. Benar. Nah, selama ini nih kesan-kesan dari Mas Akbar sendiri, kompetisi apa yang paling berkesan buat Mas Akbar nih? Semua kompetisi berkesan Mas, tapi yang paling berkesan di PON Mas. Di PON ya? Iya. Di PON, soalnya ya sebagai binaraga itu satu pencapaian ya? Iya. Gitu. Itu event paling bergengsi kalau menurut saya di Indonesia. Iya, benar. Nah, kalau di PON sendiri kesannya gimana? Apakah lebih deg-degan atau lebih tanggung jawabnya, bebannya lebih besar atau seperti apa? Ya yang pasti tanggung jawab lebih besar kepada daerah. Karena kita diberi kepercayaan. Yang kedua, semangatnya berbeda Mas. Ya kalau persiapan kalau lomba-lomba yang kejurnas open mungkin itu kita juga bersemangat, tapi kalau kita lomba yang kayak PON, Porprov mungkin itu lebih bersemangat karena kenapa? Kita memikul tanggung jawab membawa nama daerah kita masing-masing. Benar. Karena ya pendukungnya juga dari daerah. Benar. Nah, kembali lagi nih, kan Mas Akbar kan katakan rising star lah ya, ini masih muda dan sangat potensial. Nah, untuk kita melihat regenerasi di dunia binaraga nih dari tiap daerah itu peluangnya seperti apa untuk bisa untuk bisa masuk, katakanlah kan ada aja gua cita-cita PON ini, apakah terbuka? Sebenarnya terbuka Mas, tergantung gimana kedisiplinan kita, komitmen kita. Jadi buat anak-anak muda yang baru mungkin, jadi jangan takut untuk wah kok Dek PON itu, mohon maaf bahasa Jawa ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Dek PON itu kok orangnya sudah usia-usia, saya masih pemula, apa bisa? Tergantung gimana kita melawan diri kita sendiri. Benar. Tergantung gimana komitmen kita, kedisiplinan kita, gitu Mas. Jangan menjadikan alasan yang di luar sana menjadi jatuhin mental kita. Iya, betul. Jadi fokus di dalam diri kita aja. Karena lawan kita cuma diri sendiri, bukan orang lain. Benar. Jadi sekalipun usia muda tetap punya kesempatan. Punya. Soalnya kan ya mereka mungkin mikir kan, gue mau jadi masuk PON butuh berapa lama ya, kan seperti itu. Dari pikiran itu aja udah membuat tidak semangat mungkin ya. Tapi memang semua butuh proses. Benar. Nah, bicara soal proses juga, artinya kan Mas Akbar ini punya latihan yang cukup disiplin. Biasanya latihan berapa kali sehari? 4 kali. 4 kali ya? Ya hidup di gym deh. Iya. Jadi saya jarang keluar. Jadi ya hidup saya cuma latihan. Latihan, makan bener. Latihan, makan, istirahat. Karena nggak ada tanggungan sekolah. Mungkin cuma PT gitu. Oke, sambil ngajar. Iya. Kegiatan sehari-hari di Solo? Ya PT sama latihan. Ya. Oke. Nah, tentunya kan latihan ada aja otot-otot favorit. Paling senengnya dari Mas Akbar? Semua seneng Mas. Semua ya. Soalnya kalau teman-teman lihat ya di video pertandingan tuh kayaknya ada bagian otot tertentu yang diunggulkan. Kira-kira apa tuh? Nggak diunggulkan Mas, tapi lebih seneng latihan paha sama punggung aja. Paha sama punggung. Ya semua seneng, tapi lebih menantang di paha dan punggung. Benar. Karena latihannya juga lebih berat dan pembentukannya agak lebih sulit. Jadi seninya untuk mendapatkan up itu lebih greget gitu. Lebih greget ya. Apalagi kalau udah dapat pengen ditunjukin dengan sempurna ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini omongan kita, pembicaraan kita ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau adik-adik yang baru mulai ya. Mas Akbar ini juga dalam usia yang masih muda di dunia binaraga bisa, artinya teman-teman juga bisa, perlu kedisiplinan juga, mudah-mudahan juga bisa didukung ya oleh orang tua, bisa didukung oleh keluarga juga, sehingga kita dapat atlet-atlet binaraga yang semakin banyak lagi. Amin. Mungkin terakhir, visi kedepannya mau apa nih? Tanding apa nih? Target utama pengen juara di PON dulu aja. Target utama artinya nanti di Aceh Sumatera Utara ya? Insya Allah. 2024. Oke. Artinya kan kemarin
bakal ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, ya. amin. Nah, harapan Mas Akbar untuk dunia binaraga apa nih? Harapan saya khususnya buat anak-anak muda, jangan takut. Jadi yang intinya yang kita lawan itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan melihat ke atas. Jadi lihatlah kemampuanmu sendiri. Aku yakin kalau bisa disiplin, bisa komitmen, bisa latihan keras, saya yakin bisa kok ya. Dan nggak ada kata nggak bisa. Nggak bisa ya. Artinya proses itu tidak akan menipu hasil. Ya benar. Artinya ketika kita perjuangkan, dapat aja lah ya. Bisa ya. Bisa. Karena kita positif. Benar. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Benar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman, semakin semangat berlatih, semakin sering datang ke gym buat latihan, bukan buat ngobrol dan main HP. Ya, jadi teman-teman bisa seperti Mas Akbar, masih muda, berpotensi, dan pastinya daerah yang akan dibawanya akan sangat pede ya kalau mengusung Mas ya. So, thank you Mas Akbar. Siap. Ketemu lagi di konten-konten Binaraga Indonesia selanjutnya. Kita thanks juga buat semuanya yang sudah nonton. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan membuat teman-teman semakin semangat. Oke, see you.